Dari layar menuju cincin, lalu ke pena, lalu ke tahta. Berikan aku mahkota, mana berlianku. Ya, kira-kira gitu lagu lagu terbaru KSI yang rame diomongin sama banyak orang. Dan gak cuman diomongin, tapi juga diparodikan, di-react, bahkan ya sampai dijadikan bahan meme. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama lagu KSI? Siapa itu KSI? Dan kenapa lagunya banyak banget diomongin orang? KSI atau nama aslinya ini, sorry ya kalau misalnya pengucapannya salah, Olajide Olainka Williams Olatunji, tapi biasanya dipanggil KSI atau JJ. Mungkin kamu baru kayak tahu dia, baru ngelihat dia gitu, baru tahu ada KSI dan beranggapan bahwa KSI ini adalah orang yang baru terjun di dunia YouTube atau streaming. Tapi sebenarnya KSI ini adalah salah satu yang OG. Dia itu udah ada di YouTube dari tahun 2009. Tapi memang KSI itu berasal dari UK, bukan dari USA. Jadi mungkin kurang terdengar dan nggak kelihatan ke radar kalian. YouTube KSI itu dimulai dengan gaming, reaction, commentary, dan buka-buka pack FIFA. Jadi kayak mirip Speed lah kontennya. Tapi ya KSI duluan. Kalau mau diomongin perjalanan karir dia panjang, bisa satu video sendiri atau bahkan berpart-part gitu. Tapi ya ada dramanya, ada kontroversinya, ada juga hal-hal baiknya. Tapi kalau mau ditarik sedikit ke belakang aja, KSI itu sekarang lebih terkenal karena dia itu menang tinju sama Logan Paul dan ikut beberapa kegiatan tinju lainnya. Sampai akhirnya Logan Paul sama KSI join force untuk ngeluarin sebuah brand minuman Prime. Dan konten-konten dia sekarang ngapain? Nge-react. What's so funny, man? Dan akhir-akhir ini dia meluncurkan sebuah lagu yang berjudul Thick of It gitu, yang ding 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 gitu, kayak lagu-lagu yang menunjukkan pengalaman dia, perjalanan dia, dan achievement dia kepada para penontonnya. Disclaimer, saya bukan orang yang ahli musik ya. Seperti yang rekan-rekan tahu, kalau selera musik saya itu selera musik anime atau selera musik BGM gitu, selera musik game gitu. Itu musik-musik yang lebih sering gue denger daripada musik-musik hip-hop rap kayak gini. Jadi gue nggak bisa jelaskan secara detail apakah musiknya itu bagus karena ada ya begini, pemilihan musiknya ini, ada lirikal ini segala macam. Silahkan kalian nilai masing-masing atau dengerin orang yang emang kritikus musik beneran lah. Jadi ya secara notnya, nadanya, atau pemilihan instrumentalnya, efeknya, I don't know. Ya gue cuma pakai kuping awam gue untuk mendengar. Kalau kalian mau denger yang lebih detail, lebih lebih akurat ya, ke musik-musik kritik yang lebih berpengalaman lah. Tapi memang menurut gue lagunya itu kalau gue denger vibe-nya tuh kayak apa ya, kayak ketinggalan zaman banget gitu, kayak zaman-zaman TikTok awal-awal, kayak sebelum COVID gitu, 2018-2019. Itulah kenapa banyak orang-orang itu bikin video dance-nya tuh atau video-video transisi itu ala-ala TikTok tahun 18 atau tahun 19. Jadi apakah lagunya jelek, apakah lagunya bagus, ya kembali ke kalian. Gue cuma bisa jelaskan sedikit asal-usulnya kenapa bisa dimimin. Nah, kontribusi dari kenapa ini bisa dimimin juga dan diparodiin sama banyak orang adalah kelakuan KSI akhir-akhir ini. Jadi kalau kalian belum tahu, gue udah bahas nih KSI versus dan TDM. Tapi memang gue nggak pakai judul KSI, gue pakai judul Mr. Beast. Karena memang yang terlibat dalam hal ini adalah Mr. Beast, KSI, dan Logan Paul sama dan TDM dan Jacksepticeye. Kalian tonton aja yang thumbnailnya kayak gini, ini ngomongin masalah Lunchly versus Lunchable. Dan KSI kan udah gue mention di situ kalau dia tuh kayak apa ya, vokal banget gitu, ngeritik TDM-nya gitu. Nggak kayak Mr. Beast yang cukup PR move gitu, tapi si KSI itu kayak personal gitu. Singkatnya, dan TDM bilang, kalau lu jualan makanan gak sehat ke anak gitu, ini kan produk lu gitu, anak-anak mau lu jadi gak sehat apa gimana. Terus KSI ngeledekin, lu juga jual mainan buat anak-anak, emang mainan bagus buat anak-anak gitu-gitulah. Tapi KSI ini banyak kayak blundernya gitu, nggak ngecek dulu gitu, nggak pastiin dulu statementnya itu bagus untuk jadi counter statement dari si dan TDM. Karena si KSI juga jual mainan dari perusahaan yang sama yang jualan mainan TDM. Kan kocak. Jadi mulailah tweetnya KSI itu dapat community notes untuk ngebenerin kalau kurang tepat nih omongannya KSI. Dan akhirnya KSI itu sok-sokan bikin tweet minta maaf, here's my apology gitu. Tapi ternyata link ke full apology-nya itu bukan ke semacam surat atau tweet longer atau apa gitu, atau video apologies video. Enggak, malah ke lagunya yang
Ding 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 ding. Wah, orang makin panas, orang makin kesel, orang makin kayak, wah nih lagu nih kok begini gitu. Kan lu katanya mau minta maaf kok malah ngasih lagu. Mulai deh rame deh orang ngomongin lagunya, tapi bukan dalam hal bagusnya, tapi hal cringe-nya, hal unhinged-nya, hal jeleknya. Karena vibe yang dibawa sama KSI pada saat promo lagunya, yaitu manfaatin beef mereka untuk promosiin lagu. Makanya orang-orang malah main-mainin lagunya, ngemimin lagunya atau ngeparodiin lagunya. Nah, dari sini KSI itu kelihatan mulai nggak suka gitu. Beberapa orang bahkan dikomenin gitu di setiap orang-orang yang bikin parodi dengan emoji-emoji dari KSI. Dan nggak sampai situ aja, konten kreator terkenal pun juga bikin parodinya seperti Jack Paul. Dan Speed bahkan sampai recreate momen meme nahan ketawa yang My Mom is Homeless. Someone released of the so I've been told. What is that face, bro? Speed pun sampai marah-marah pada saat denger lagu KSI. It's so... Yes! Quit the music! Bahkan KSI sampai bikin video reaction terhadap orang-orang yang mengkritik lagunya, bahwa kayak, anjir banyak banget hal yang bisa lu komentarin tapi malah lu mengkritisi lagu gua gitu. Hey, yo, this is crazy. This hate... Bro, I'm getting the same treatment as Rebecca Black when she released Friday. Jadi kurang lebih seperti itulah yang terjadi sama KSI dan lagunya. Jadi ya lagunya jelek, orang mengkritik, orang memparodikan, orang ngemimin, dan dia kesel. Tapi apakah itu aja yang terjadi, No? Tentu saja tidak. Sebelum gue berlanjut ya, kebenaran ini hanya dipegang sama KSI. Gue nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu, tapi gue bisa berikan asumsi bahwa ini semua adalah marketing. Jadi ya seperti biasa, ini semua adalah bagian dari membuat lagunya itu semakin didengar, semakin dibikin banyak orang variasinya, semakin banyak orang mau ngomentarinya, semakin orang-orang terkenal bikin reaction atau bikin komentari atau bikin meme terhadap lagu dia. Dan secara angka sudah pasti lagu dialah yang akan kena sumbangan traffic. Jadi apa yang dia reaksikan, apa yang dia lakukan, apa yang dia respon, bisa jadi adalah sesuatu yang memang sudah dia rencanakan. Atau bahkan dari sebelum orang-orang menghina lagunya, dia udah siapkan lagu yang memang kita bikin lagu jelek yuk, biar orang-orang tuh ngomongin lagunya. Seriusan loh, ini terjadi. Sorry, lebih tepatnya bisa terjadi. Apakah pernah terjadi di sekitar kita, No? Jadi memang sengaja bikin lagu-lagu yang didesain untuk jelek, didesain untuk siap dimimin orang, bahkan diparodikan orang. Ya karena tujuannya emang lagunya itu bukan buat dikenal sebagai sesuatu yang lyrical genius atau musically genius atau kritikus lagu akan bilang gila ini lagu of the year banget of any song dan yada. Enggak, emang ini lagu didesain untuk mengejar viralitasnya, mengejar bagaimana orang-orang ngomongin, mereactionin, bahkan memparodikan, bahkan bikin konten lain mengenai lagu itu sehingga penyebarannya meluas, sangat-sangat meluas, dan sampai semua orang tahu terhadap lagu tersebut. Jadi ini semua ya by design, bukan tiba-tiba dia bikin lagu dengan hati yang tulus dan wah gila gue pengen nih lagu gue sukses besar karena gue bikin dari hati. Enggak, karena ini bisa jadi adalah sesuatu yang memang didesain untuk rame karena keburukannya. Yakin lu, No, itu benar? Kinda, again, gue sudah lama di dunia ini, gue sudah lama ngeliatin konten kreator, bahkan gue juga bekerja di balik layar kan, apa sih campaign-nya mau apa, mau marketingin apa, mau ngikalin apa, dan lain-lain. Dan menurut gue ini baunya udah bau kesana banget. Kayak terlalu kecil kemungkinannya kalau dia adalah orang yang dengan sederhananya ingin membuat lagu yang indah untuk menghibur para fansnya dan memanfaatkan momentum namanya lagi banyak diomongin karena ada bentrok sama Dan TDM untuk mengeluarkan sebuah lagu. Jadi ya lagunya jelek bisa jadi karena by design, bukan karena dia nggak sadar lagunya jelek. Tapi lagi-lagi gue bisa salah, gue bisa keliru. Tapi kalau menurut lu pada nih, kamu nih yang menonton, apakah ini emang lagu yang dibuat dengan hati yang tulus KSI untuk menunjukkan pada dunia kemampuan musikalnya, atau memang didesain untuk marketing, untuk campaign marketing, untuk sesuatu yang akhirnya ya mengejar viralitas, remake, meme, parodi, dan lain-lain? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan campaign marketing kayak gini di dunia konten kreator dan lain-lainnya, nggak cuma ngomongin konten kreatornya doang, jangan lupa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.